Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mari kita lanjutkan mengenai pembahasan ekonomi syariah. Apakah perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah. Ketiga sistem ekonomi itu sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Apa ciri khas ekonomi syariah? Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan sangat tepat, Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan di atas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menetapkan 4 sifat, antara lain yang pertama kesatuan, unity, yang kedua keseimbangan, equilibrium, yang ketiga kebebasan, free will, yang keempat tanggung jawab atau responsibility. Manusia sebagai wakil atau khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah semata dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba yang dari segi bahasa berarti kelebihan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan tujuan ekonomi Islam untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja,
tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensinya proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Demikian guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.